enggak, cina ini sundel bolong, belakangnya bolong, kata siapa? Enggak, malah justru cantik. Justru kalau kamu ketemu dengan dia pasti kamu seneng kok. Aduh bang, Begitu jelas. Jadi kalau bahasanya tuh begini nih, kena nah, ngirung. nah seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis Jis. Dan kesempatan kali ini saya berada di sekitaran Kuningan, Jawa Barat teman-teman, dan bakal berkunjung ke salah satu orang yang tinggal di dekat area pemakaman dan udah sekitar kurang lebih 7-8 tahun ya teman-teman. Ini infonya, makanya nanti kita coba tanya-tanya aja. Dan gimana sih Bang, apa yang membuat kamu datang ke sini? Oke, di sini saya jelaskan. Jadi gini ya teman-teman, yang menariknya itu, jadi saat membersihkan area pemakaman ini dulunya ya, pas sekarang ini udah rapi, udah tertata. Dulu sebelum tertata, saat Abah ini membersihkan, jadi ada muncul 90 ekor ular kobra men. Namun dipindahkan ke hutan itu tuh. Nah, itu ada hutan, dipindahkan ke sana tanpa dibikin mati. Penasaran kan? Kuy, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat kita bisa balik lagi ke rumah. Ya, bisa dilihat sih, memang ini sekitarnya ini adalah gunung, bukit kali ya, bukit nih ya, bukit. Dan sekelilingnya ini adalah area pemakaman teman-teman, area pemakaman. Tuh bisa dilihat. Sekarang jam berapa sih? Oke, jam 4. Karena tujuan saya baik datang ke sini ingin silaturahmi dan ingin sedikit bertanya-tanya ya teman-teman. Kenapa sih Bang spotnya sekarang kuburan? Kenapa nggak rumah kosong lagi, rumah terbengkalai? Ingat teman-teman, kematian kita nggak tahu kapan datangnya. Ini sebagai gambaran aja agar kita lebih banyak beribadah, lebih mengingat kematian, karena kematian tuh datangnya tiba-tiba men. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi. Dan ini adalah rumahnya. Tadi udah sempat menghubungi lewat Kang Hakim ya, dan abahnya bersedia untuk ditanya-tanya dan berbagi kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum Abah. Lagi santai Abah? Ya. Waduh, Santai. alhamdulillah. Perkenalkan Abah, saya Ajis Nur Rahman dari Majalengka. Baik. Punten sebelumnya. Jadi saya kan, aduh, wah digedor, Jadi saya tuh dengar kisah tentang Abah. Baik. Siapa namanya tuh Abah siapa Punten? Abang Kus. Abah Engkus dari Kang Hakim ya Abah ya. Ya. Jadi karena penasaran sama ceritaan Abah, sama kisahnya Abah, makanya aku datang ke sini Abah, pengen ngobrol sama Abah gitu. Wow, eta hayamnya Abah lagi ngendog. Dan mendok banyak. Aku boleh duduk Abah? Boleh? Boleh, silakan. Ya. Punten sebelumnya nih, aku bawa oleh-oleh buat Abah nih ya. Oh. Aku bawa Boleh. kopi. Bawa kopi, bawa teh. Ini buat Abah Engkus. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Semoga Mudah-mudahan. dilipat gandakan kebaikanmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan berjuta-juta kali lipat. Amin ya Allah. Bentar Bah. Untuk gimana? Hapunten tolong diterima ya Bah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Nang ya. Ya, Semoga Allah sama-sama. melipat gandakan kebaikanmu berjuta-juta dan
beratus-ratus juta kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Iya bah, sebelumnya aku minta maaf lagi ya bah ya kalau misalkan aku ganggu waktu istirahatnya abah Engkus gitu. Jadi aku mendengar info dari Kang Hakim, nggak begitu banyak sih bah, makanya aku pengen nanya sama abah, pengen memastikan lagi benar nggak sih gitu kan info tentang abang Engkus yang dulunya kan ini saat abah pertama kesini kan kuburan tuh belum tertata rapi kayak gini ya bah ya. Belum masih belum rapi lah Ya, masih kayak seperti hutan. Nah infonya bah, emang bener ya bah pas abang ngebenerin apa ngerapihin area pemakaman ini muncul 90 ekor ular kobra. Iya. Gimana ceritanya tuh abah? Itu sebelum abah kesini mungkin dia udah ada di sini. Dengan atas kehadiran abah kesini, makanya abah disuruh pergi agar supaya tidak mengganggu daripada anak manusia di sini gitu ya. Di usia apa gimana bah? Ya bah, dengan bahasa kata-kata bahasa yang enak gitu ya sama ular-ular itu, sehingga ular itu ada yang pergi sendiri, ada pula yang minta diantarkan dengan cara dimasukkan ke karung gitu. Kemudian abah bawa ke hutan sana yang sekiranya tidak dilalui oleh orang gitu ya. Jadi sehingga tidak membahayakan gitu. Tapi itu bener bah, ada 90 ekor Ya, ular kobra. bahkan kayaknya lebih deh. Itu Lebih? yang kalau ketemu yang satu atau dua mah itu mah udah biasa gitu ya. Tapi ketika itu dengan 90 ekor itu mah serempak gitu ya. Ketika sedang membuka itu kuburan leluhur di sini yang disebut Uyut Singadamping itu di sana. Itu awalnya tuh rungkun banget di sana tuh. Jadi sehingga untuk bersemayam ular kobra itu enak banget gitu. Sehingga ketika dibongkar otomatis ular pun nampak dengan sendirinya. Maka dari itu abah sampaikan ke sana aja ke hutan agar supaya tidak dibunuh oleh orang gitu. Ditangkap apa di gimana ya pak? Ya kita bicara baik-baik aja lah. Kita sebagai manusia ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakai bahasa ya, pakai bahasa ular gitu ya, agar supaya ular itu pun paham mengerti dengan bahasa kita ini, sehingga ada yang masuk langsung ke karung yang minta diantarkan, ada pula yang pergi dengan sendirinya gitu. Nggak dipegang sama sekali bang, jadi kan kadang orang kalau lagi kaget bayar lagi, jangankan ini panik kalau ngeliat ular kan bisa dibikin mati. Itu abang nggak sama sekali nggak matiin ular itu? Enggak, abah di sini anti ya, anti mematikan hewan atau makhluk Allah yang lain kalau tidak ada alasan gitu ya. Jadi sehingga ular pun manut gitu ya, manut. Ada pula yang masuk ke karung, ada pula yang pergi sendiri gitu. Ular kalau jengking, kemudian kalau bahasa Sunda mah bayongbong, itu kalau bahasa Indonesianya apa tuh bayongbong? Bayongbong apa itu bayar? Itu yang kakinya banyak tuh. Kelabang. Kelabang ya itu. Itu kalau kelabang di sini sebesar-besar gini loh. Kelabang tuh panjangnya segini, sebesarnya segini kan ngeri kan. Itu kalau ketemu dengan anak manusia pasti dibunuhnya kan. Saking kagetnya dah khawatirnya, dia khawatir menggigit padahal dia cuman lewat. Tapi kan sensitif, manusia itu pastinya akan khawatirnya diganggu gitu. Maka dari itu abah sampaikan ke hutan agar supaya aman semuanya. Kamu hidup di sini pun anak manusia pun hidup dengan tentram nyaman gitu kan. Itu alhamdulillah ini ya, pelajaran juga buat aku Baya untuk tidak buat mati binatang Baya, juga ini teman-teman yang nonton gitu kan, karena mereka juga berkah hidup ya Baya. Iya. Dan abah di sini udah berapa tahun abah kalau boleh tahu aku? Di sini sampai hari ini sudah mencapai 79 kliwon di sini. Oh, hitungannya kliwon ya Baya? Hitungannya kliwon abah di sini. Kalau ketika lagi di atas di sana di Gunung Sayana hitungannya 3 tahun. Ya. Abah kan pindahan dari sana, dari gunung sana. Oh, gunung mana Bah? Itu Gunung Sayana di sebelah Gunung Sayana selatan. Ya. Itu mah itu pemakaman apa namanya? Yang disebut
apa sih kalau pemakaman di gunung itu namanya, keramat ya, Makam keramat. pemakaman ya, keramat yang disebut Syekh Mansur Suryanegoro di sana itu. Abah di sana setiap malam, kalau siang Abah ke kebun, kalau malam naik ke atas gitu. Posisinya masih tetap di sana di atas gitu. Tapi untuk saat ini Abah disuruh pindah ke sini untuk katakan agar supaya bisa berguna untuk sesama gitu ya. Sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Abah ke sini bisa bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, antara kita manusia dengan manusia dan tentunya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang lainnya itu seperti apa? Banyak ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya manusia saja. Ternyata makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat banyak banget. Semoga dengan kehadirannya Abah di sini bisa memberi kebahagiaan. Amin. Ya Allah, Untuk ya memberi amin. kebahagiaan untuk sesamanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama siapa Abah di sini tinggal? Abah di sini kalau menurut syariat sendiri ya. Oh, Abah sendiri. Ya, kalau menurut syariat, tapi ternyata tidak. Abah di sini sangat banyak banget. Ternyata Abah di sini tidak sendiri. Banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menemani Abah di sini ya. Ini pertanyaannya buat aku nih, Bah. Abah tuh ini malah aku jadi penasaran kan, makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia kan ada binatang, ada jin, ada setan. Ya punten ya, Bah ya. Makanya nih aku pengen nanya-nanya sama Abah gitu kan ya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita berarah ke kegaiban, Bah, aku pengen nanya, emang bener, Bah, dulunya Abah itu orang punya? Ya, seperti itulah. Menurut pandangan manusia gitu ya. Orang berpunya gitu. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Biasa-biasa aja. Tuh, ternyata tuh teman Abah pun seperti itu. Banyak ya yang kelihatan, banyak yang tidak kelihatan pun. Jauh lebih banyak yang menyertai Abah di sini. Yang kelihatan banyak sekali yang menemani Abah itu. Yang tidak kelihatan pun jauh lebih banyak daripada apa nih, Bah, yang menemani Abah? Yang Abah bilang makhluk Allah yang menemani Abah di sini selain manusia apa, Bah? Nggak apa-apa, aku pengen denger, Bah, penasaran loh. Apa, Bah? Boleh. Apa, Bah? Kenapa tidak kok ya? Seperti apa, Bah? Itu yang disebut korin gitu ya. Korin. Korin itu banyak di sini. Korin itu adalah jin ya. Jin itu jin yang baik-baik aja gitu, nggak galak gitu ya. Menurut Abah gitu nggak galak selama dia tidak mengganggu dalam kehidupan aku ini gitu. Terkecuali kalau itu jin atau si korin itu galak, mengganggu dalam kehidupan aku ini, berarti itu bukan sahabat Abah gitu. Berarti dia pun harus diralat, harus diperbaiki gitu ya. Berarti udah setia menemani Abah nih ya, korin itu ya, jin itu ya, Bah ya? Iya, seperti itu. Aduh, dan punten, Bah, ini kamar atau apa, Bah? Ini kamar ketika bocah-bocah yang datang dari jauh untuk di sini nginep untuk beberapa saat gitu, mungkin orangnya lebih daripada 5 orang, Abah simpen di sini gitu. Agar menginapnya supaya di sini. nggak kena angin gitu kan. Kalau Abah biasa tidurnya di sini aja. Oh, Abah tidurnya di sini nih. Ya. Oh, ini berarti tempat tidur Abah nih ya di sini ya. Wah, enak, euy. Dan ini aku boleh lihat, Abah, ini? Boleh. Kamar ini boleh? Kan sekarang mau bala gitu Nggak ya. apa-apa.
Ini kan kalau lagi ada tamu sih, ini kan tuh alat-alat itu. Oh iya Kalau bah. ada itu buat Ada tamu di sini ya istirahatnya. dirapihin, gitu. Udah supaya nyaman. Dan aku mau nanya lagi nih Mbak, ini tentang pengalaman Abah. Abah kan di sini kalau misalkan 79 kliwon Mbak ya. Baik. Misalkan kita bentuk dalam hitungan tahun, berarti kurang lebih nih kalau aku nggak salah Mbak ya, kurang lebih 8 tahunan ya di sini Abah ya. Ya, Ada ya, ada 8 tahunan ya. Kurang dah. Ya, sepertinya kurang. Ya, dan mungkin Abah selama tinggal di sini nih pernah nggak sih kayak ngelihat gitu makhluk halus? Kan teman-teman yang nonton video itu suka banget bah sama hal-hal mistis gitu kan. Ini Abah bisa berbagi kisahnya mungkin yang Abah selama tinggal di sini pernah nggak sih ngelihat kayak punten-punten ya bah, kayak kunti, pocong gitu kan Mbak ya? Kalau hal seperti itu mah hal biasa. Oh berarti Abah pernah lihat ya? Bukan pernah lagi, tiap malam kalau hal seperti itu mah udah biasa ketemu gitu. Tiap malam ngelihat kayak gituan bah. Waduh rasanya gimana tuh bah? Ya kayak ketemu orang aja. Orang apa kan udah beradaptasi dengan lingkungan di sini gitu. Jadi sehingga nggak aneh gitu kalau ketemu hal seperti itu. Paling Abah bilang, kalau itu kalau juga jauhan lah, yang masang ketemu jeung sia gitu. Dan kalau boleh tahu nih bah, wujudnya kuntilanak seperti apa sih bah mukanya? Itu kalau itu sebetulnya kalau menurut gambar ya, itu orang-orang kan pada umumnya ngegambar kunti dengan muka seram gitu kan, terus berambut panjang seperti itu. Itu sebenarnya salah sebetulnya seperti itu. Yang benar kayak gimana betul? Misalkan cantik banget. Kunti itu cantik. Cantik kata siapa jelek. Kan cuman bicaranya hanya kurang begitu jelas. Jadi kalau bahasanya tuh begini nih. Ngirung. Nah, seperti itu. Ngirung kalau bahasa Sunda mah. Sumbang ya kalau misalkan memang ya. Tapi dia cantik, enggak jelek. Enggak cina ini sundel bolong, belakangnya bolong kata siapa, enggak. Malah justru cantik. Justru kalau kamu ketemu dengan dia pasti kamu seneng kok. Aduh bah, ketemu kunti, aduh belum siap. Ya teman-teman, ini Abah cerita ya teman-teman, ambil yang positifnya, yang buang yang negatifnya. Bah ya, namanya juga kita lagi menceritakan kisah Abah nih ya. Dan untuk bentuk pocong bah, kayak gimana kalau pocong bah? Kalau pocong ya pocong. Seperti manusia dibungkus kain kapan itu kan. Tapi beneran dia loncat-loncat bah? Ya. Itu kalau loncat-loncat seperti itu enggak sebetulnya. Dia jalannya seperti angin kok. Oh gini bang, ngegelesar gitu. Kayak angin aja. Dia sesuai dengan arus angin dari mana gitu kan. Itu seperti itu sebetulnya. Enggak loncat-loncat, itu mah bikinan orang aja yang loncat-loncat. Jadi ini kan saya jadi tahu nih bahwa ternyata begitu. Ya misalkan ini angin dari sebelah selatan, otomatis dia pun jalan ke utara gitu. Pocongnya? Iya seperti itu. Ngikutin arah angin berarti Pak? Angin, arus anginnya seperti itu. Kalau angin dari sebelah barat dia larinya ke timur gitu. Gitu ya Pak ya. Begitupun sebaliknya. Dari timur ke barat. Dan Abah berarti udah sering ya kayak memakamkan, membantu memakamkan jenazah, menurunkan jenazah ya Pak ya? Sering ya. Ini bahkan Abah menghitung ya. Mulai awal masuk ke sini Jumat Kliwon hingga sekarang di 79 Kliwon, yang sudah masuk ke sini 228 orang. 228 orang menjadi warga di sini. Jadi ya dikuburin di sini Pak ya. Abah 79 Kliwon di sini gitu. Yang masuk jadi warga di sini 228 orang. Maksud nggak? Iya, aku ngerti. Nah, itu seperti itu. Dan ketika orang itu kan saat dikuburkan Bah ya, malam pertama kan katanya malam yang menakutkan buat si mayit ya Bah ya. Baik. Saat ditanya mungkin sama Mungkar Nakir ya Bah ya, malaikat Mungkar Nakir Bah. Itu aku kan kadang suka bertanya Bah, itu bener gak sih kata orang tuh misalkan ngedengar suara siksa kubur gitu, kayak malam pertama di kuburan gitu kayak ngedengar suara nangis Bah, suara ngejerit, itu bener gak sih Bah? Pernah ngedenger gak? Kalau suara yang menangis menjerit itu sering ya. Nggak tahu itu lagi disiksa
kubur apa nggak tahu itu seperti apa gitu. Abah kurang begitu. Yang penting Abah mendengar suara-suara seperti itu sering gitu ya. Di mana, Bah? Posisinya di sebelah sana tuh. Aku boleh tahu, Bah? Ayo ajak aku yuk, Bah, yuk. Boleh dong. Ya. Boleh, boleh. Alhamdulillah, Abahnya baik banget tuh. Bersyukur ya Allah ketemu sama Bang Pus ini. Ya, dongkok, dongkok. Dong kok, Abah tahu bakal kejedut. Berarti yang berziarah juga masih sering, Bah, ya? Ya? Nih motornya yang berziarah, Bah, ya? Yang kayak mengunjungi makam orang tuanya di sini ada ya? Ke berkunjung ke leluhurnya. Di mana, Bah, Abah nggak Kalau dengar? kemarin tuh Jumat Kliwon banget di sini rame sampai sore tuh. Yang kunjungan dari jarak jauh itu dari Jakarta, Surabaya, kemudian Cirebon paling dekat. Abah nggak dengar di mana jauh? Kan? Nggak dengar di mana? Nggak dengar suara yang nangis sama ngejar itu? Ya, di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Ini bukan makam baru bukan, Bah, ini, Bah? Ini baru. Baru ya? Nah, teman-teman, ini ada makam. Udah berapa hari, Bah, yang nih makam baru ini? Itu baru pun itu mungkin udah sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Nah, di area sini nih. Di sini. Nih, ada suara mendengar Abah mau dengar suara yang nangis di sini? Apa Iya. ketawa? yang menangis, yang ketawa gitu ya. Ketawa berarti dia sedang mendapatkan kebahagiaan kan gitu. Nggak mungkin itu orang kok nangis dapat kebahagiaan ya. Iya benar. Otomatis yang ketawa sedang mendapatkan kebahagiaan, kemudian yang nangis sedang duka kan gitu, berduka. Oh, berarti di sini ya, Bah, ya? Nanti misalkan Abah ngizinin, aku mau minta izin, Bah, nih. Misalkan aku mau bikin video malam nih kan. Aku penasaran pengen tahu situasi malam hari di area pemakaman ini nih. Pengen apalagi yang Abah bilang nih di sini nih. Katanya Abah ngedenger suara nangis. Ya. Kalau Abah ngizinin, aku mau bikin video malam nanti boleh, Bah? Oh boleh. Alhamdulillah. Boleh, kenapa tidak ya. Dari pengalaman mumpung muda, mumpung masih muda, cari pengalaman yang banyak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bah. Dan Abah ada nggak pesan-pesan buat kita generasi muda gitu ya? Baik. Dari Abah pesan-pesan apa ada nggak dari Abah pesan-pesan untuk Gitu. kita? Jadi pesan Abah satu, tutup poin saja ya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Pesan Abah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang perlu dipikirkan hal-hal penting saja. Iya benar, Bah. Nah, ingat baik-baik, bahasa atau ucapan adalah sebuah doa. Doa itu ada yang langsung instan, ada pula yang tertunda. Biasanya pemikiran hal-hal yang tidak penting yang suka instannya itu. Wah, makanya kita kalau mengucapkan harus hati-hati, Bah, ya. Hati-hati kalau berucap ya. Berucap itu harus berhati-hati. Ingat baik-baik, ucapan adalah sebuah doa. Ya. Kenapa Abah bicara seperti itu? Sudah merasakan berulang-ulang kali sama Abah sendiri. Contohnya begini. Abah melihat di perjalanan sangat jauh banget. Misalkan di daerah Semarang, apa Jogja, apa di Surabaya gitu. Melihat orang yang tabrakan contohnya gitu. Itu orang tabrakan darahnya sampai keluar. Amit-amit gitu bahasanya ya. Nah itu jangan sampai ada pemikiran hal yang jelek di kita, di pikiran kita. Biasanya kalau kita punya pemikiran yang jelek, aing masih penting lamun aing kejadian. Dalam bahasa seperti itu pasti kejadian ya teh. Berarti nggak boleh memikirkan seperti itu, Bah, ya? Nggak boleh sama sekali. Soalnya kenapa Abah bicara seperti itu? Sudah dilakukan, sudah berulang-ulang kali sama Abah, pernah terjadi seperti itu. Makanya Abah dengan bocah-bocah di sini jangan memikirkan hal-hal tidak penting. Pikirlah yang penting-penting saja. Agar supaya yang penting itu yang kejadian, bukan yang tidak penting kok kejadian gitu. Iya ya. benar, Bah. Seperti itu.
Ya. maksud abah tuh. Ya alhamdulillah Bah ya, ini juga poin buat aku gitu, poin positif yang mungkin bisa yang aku ambil Bah dari Baik. sosok dari Abah Baik. Engkus ini. Alhamdulillah ya, nih teman-teman yang nonton juga ingat pesan Abah ini ya, kalau kita tidak perlu memikirkan hal yang nggak penting ya Bah ya. Iya, pikirlah yang penting-penting saja. Ya udah Abah, karena ini udah sore ya, takut Abah mau mandi, mau Baik. sholat asar atau mau kegiatan lain ya. Ya. Tapi aku di sini ada sedikit rezeki buat Abah ya. Hampura, jangan dilihat nominalnya Bah ya. Ini mah bentuk keikhlasan aku buat Abah. Mudah-mudahan berkah buat semuanya ya Bah ya. Tolong diterima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Bah ya. Nggih. Hatur nuhun. Iya, sama-sama. Hatur nuhun, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikanmu selama ini. Amin ya Allah. Ya Beribu-ribu dan berjuta-juta kali lipat yang telah diberikan sama Abah di sini ya. Barokah, berkah, kabul ya Allah. Ya udah Bah, nanti aku mungkin mau bikin video malam kalau Abah udah ngizinin ya. Oke teman-teman, dikarenakan ini udah sore, sok Bapak. Karena udah sore juga, Abang kosnya takutnya mau mandi, mau istirahat atau mau sholat asar teman-teman. Ya, dan Abang Engkus ini orangnya baik ya, jujur, dan dia tuh nggak mau menceritakan hal yang dia nggak ngalamin. Dia menceritakan yang dia alami sendiri teman-teman, seperti suara orang nangis, orang ketawa, dan melihat pocong, melihat kuntilanak, itu udah biasa. Dan bahkan ada korin katanya yang selalu menemani dia tinggal di situ. Allahu alam sih ya. Oke, nanti misalkan kuat, nanti kita bikin video malamnya. Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh. Apapun yang kita miliki itu udah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Dan yang baru gabung sini, dukung channel, like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.